Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Tunisa, guru BK SMK Islam, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, mahasiswa UKG Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, nomor UKG 201504086241. Tema konseling individu. Siswa tidak mengikuti pelajaran dan tidur di sekolah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Andi. Banyak Andi Kamis ya. Andi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sengaja saya panggil Andi. Kira-kira Andi sudah tahu kenapa saya panggil ke ruang kita? Nanti Ibu akan menjelaskan kenapa Andi dipanggil ke ruang kita. Jadi kalau dipanggil ke ruang kita belum tentu anak itu bermasalah dan tidak usah takut. Karena di ruang kita itu kita akan saling bercerita, saling berduka dan menjadi solusi apa yang menjadi permasalahan yang ada dalam diri kita, ya. Jadi sebelum dimulai, mari kita berdoa agar kegiatan ini diadakan. Berdoa dimulai. Jadi ini ya, dari beberapa cerita guru yang menanyakan pada saya bahwa Andi ini keseringan di dalam kelas itu tidur di dalam kelas dan tidak mengikuti pelajaran. Apakah itu biasanya kenapa? Jadi kemarin Tidur terlalu malam. Biasanya penyebabnya dari ngapain aja malam-malam? Begadang. Main HP enggak? Main. Jadi komplain ya. Nah, jadi di sini tujuannya di sini Andi untuk tidak lagi menjadi konseling individu. Jadi tujuannya untuk memberi bantuan atau tindakan agar hal-hal atau perbuatan yang kurang baik bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi nanti kita bicarakan permasalahan yang ada dalam diri Andi dan mencari solusinya, ya. Jadi langsung saja, sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap ya. Jadi kemarin itu memang katanya Andi itu sering tidur di kelas. Jadi dulu itu termasuk guru pelajaran, ada yang mengatakan bahwa Andi itu kalau di kelas tidak mengikuti pelajaran, akhirnya tugasnya keteteran karena sering tidur di kelas. Apa benar? Mungkin ada penjelasan lain dari Andi kenapa kok bisa tertidur atau ada yang lainnya? Kalau tidur jam berapa? Bukan malam gitu ya, tapi itu sudah pagi dan terus pagi ya. Itu biasanya sendiri atau sama teman atau gabung dengan yang lainnya? kadang sendiri. Akhirnya waktu bangun pagi kesulitan ya, kesiangan. Kadang dibangunin bangun-bangun. Ini berdampak pada setelah sampai di sekolah ngantuk mengikuti pelajaran sampai tertidur dan tidak mengikuti semua pelajaran ya. Jadi di sini Rizky bertujuan untuk membenahi agar Andi ini tidak terulang lagi untuk sering tidur di kelas. Kira-kira Andi mau tidak, berminat tidak untuk merubah keseringannya Andi yang tidur di kelas? Mau sekali ya. Kalau sudah ada keinginan, tidak mungkin Rizky bisa membantu Andi. Kalau ada keinginan, insya Allah itu lebih mudah untuk pelaksanaan berubahnya. Jadi dampak dari Andi tidur di kelas itu apa saja? Dari apa saja?
selesai ya. Gara-gara sering tidur di kelas, jadi Andi ini tugasnya keteteran, terus nilainya juga turun. Apa lagi? Tidur ya. Itu biasanya kalau tadi terlalu ada ternyata Andi sering tidur di dalam kelas tuh gara-gara tidurnya terlalu malam karena main game online atau gara-gara teman-temannya sampai larut malam sampai akhirnya sering tidur di kelas. Itu berarti kaitannya dengan manajemen waktu. Tahu manajemen waktu? Kan tahu ya. Jadi manajemen waktu itu bagaimana cara kita mengatur waktu dengan baik sampai kegiatan kita itu bisa tertata dengan baik. Jadi hal-hal yang positif itu dikerjakan, yang tidak ada gunanya dikerjakan. Jadi kita sudah bisa mengatur. Ini mau ngapain? Jam 9 sampai jam 9 malam saya harus tidur. Jadi saya tidak tidur dan konsekuen. Dilakukan memang tidak boleh melanggar aturan itu. Itu namanya waktu. Memperbaiki waktu yang kita gunakan. Bu Rizky nanti akan mengajak Adi ini untuk karena kaitannya dengan waktu. Bu Rizky ada video yang menerangkan tentang manajemen waktu. Jadi Bu Rizky akan dijawab oleh Pak Adi nanti bisa lihat. Bisa dijelaskan tidak simpelnya tentang apa?
Nah, jadi untuk bimbingan kali ini Gusti rencananya ingin menggunakan KPR dan perilaku yang akan diberikan kontrak kerja atau kontrak perilaku. Di sini dibilangnya kontrak perilaku karena nanti ada keinginan untuk berubah untuk lebih baik lagi. Jadi Gusti tawarkan untuk membuat kontrak perilaku. Ya. Jadi perasaannya Andi setelah melihat video ini bagaimana? Pengen berubah atau pengen masih tetap seperti yang kemarin? Pengen berubah ya. Jadi karena sudah ada keinginan jadi mesti menawarkan bahwa ada kontrak kerja, di mana kontrak kerja ini berlaku untuk Andi membuat perjanjian, setidaknya perjanjian yang kayak perjanjian pada diri sendiri, pada Gusti, bagaimana merubah sikap Andi biar tidak terulang lagi di dalam utang dan tidak boleh tinggal nanti di kontrak kerja nanti bisa dituliskan ini bisa diisi. Jadi untuk kerja ini bukan hanya sebagai perbuatan, juga ada self punishment. Jadi kalau melakukan itu imbalannya apa, kalau tidak melakukan konsekuensinya apa. Hasil semua usaha saya hasil kita lebih baik. Bisa dibaca dan saya Habib Francisco pada hari Senin tanggal 11 menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan permasalahan saya dengan melakukan rencana kegiatan berupa 1. Tidak tidur di bulan kelas 2. Mengikuti semua mata pelajaran. Usaha saya akan berhasil jika 1. Saya tidak pernah tidur lagi di dalam kelas. 2. Mengikuti semua mata pelajaran. Karena ada kontrak kerja seperti itu, baru kamu akan menuliskan punishment, imbalan atau kalau kamu melanggar itu apa ya?
lagi. Usaha saya akan berhasil jika satu, saya tidak pernah tidur lagi di dalam kelas, dua, mengikuti semua mata pelajaran. Bila telah berhasil, saya akan mendapatkan atau merasa bersyukur karena usaha diri lebih baik. Bila belum berhasil, dikarenakan hal apa, terlalu sering begadang dan main game sampai Ini sudah selesai ya Pak kerjanya, jadi bisa ditandangani. Ini namanya. Ya, kontrak kerja ini sudah ditandatangani sama Andi. Jadi perjanjiannya Andi kalau bila berhasil masa bersyukur dan akan lebih baik lagi ya. Jika tidak berhasil berarti Andi siap menerima konsekuensinya. Mungkin dengan apa yang bisa diamati, mungkin dengan HP-nya bisa disita atau bagaimana. Ya, jadi ini kontrak kerja akan berlangsung selama 1 bulan ya. Jadi selama 1 bulan ini akan dilihat sama mesti ada perubahan atau tidak ya. Atau karyawan dari beberapa guru atau guru pelajaran atau wali kelas ya. Jadi selama 1 bulan nanti akan dilihat dites ya istilahnya untuk melihat perubahannya sudah berubah atau tidak. Jika tidak ada perubahan maka kemungkinan ada tindak lanjut dari ada bimbingan yang selanjutnya ya, namanya sekali saja. Jadi yang ini berlaku selama 1 bulan ya. Baik, Andi setelah mengikuti kegiatan ini mungkin apa yang dirasakan tadi? Ada yang mengikuti ya. Mungkin orang tua tapi diingetin tapi jangan ditinggalkan. Tidak ditinggalkan ya, karena keasikan main rumah. Karena biasanya game itu kan bikin kita kecanduan ya. Kalau sudah main, akhirnya lupa waktu. Terus sampai kalau malam akhirnya melakukan hidupnya tahunnya kesiangan. Sekolah ngantuk ya. Jadi makanya semoga ada manfaatnya ya dari kegiatan hari ini, dan kontrak kerja ini nanti akan ibu foto dan saya kirim ke Andi. Jadi satu saya simpan yang di foto ini yang saya kirim ke Andi, dia Andi bisa tahu, bisa mengingatkan sebagai pengingat Andi bahwa saya sudah mengirimkan kontrak kerja sama Bu Rizky tentang perilaku saya yang ada di sekolah ya. Jadi untuk tujuannya untuk perubahan ya, jadi bukan apa-apa tapi tujuannya adalah yang lebih baik untuk mengubah adik lebih baik lagi, untuk mengubah bahwa adik tidak akan dimulai di dalam kelas ya. Mungkin kesimpulannya untuk kegiatan hari ini bahwa memang apa ya, manajemen waktu itu perlu ya, manajemen waktu itu memang perlu karena waktu memang berharga. Jadi ada istilah yang mengatakan ada yang mengatakan apa itu time is money ya, yang mengatakan begitu ya, time is money, waktu adalah uang. Dan ternyata kalau di dunia pendidikan waktu itu sangat berharga ya, karena tidak ada waktu pulang kembali. Kalau begitu tidak ada pertanyaan lagi, sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Semoga dengan adanya perilaku ini nanti bisa bersungguh-sungguh untuk merubah perilakunya adik. Saya ucapkan terima kasih, tidak usah takut-takut untuk berkonsultasi sama Bu Rizky di ruang BK. Jadi bukan karena BK ini anak-anak yang masuk ke BK ini anak-anak yang bermasalah berat ya. Terima kasih ya waktunya Andi. Sebelum kita akhiri mari kita mengucapkan terima
Terima kasih waktunya. Saya akhiri